Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sangat, menyenangkan ya pagi ini, pagi yang cerah ini alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, pada Senin pagi ini kita akan mulai lagi pembelajaran daring, PKBM SKB paket B untuk SKB untuk SPNF SKB Kabupaten Bandung, yang mana pada pagi ini, kita baru mulai bisa atau mengawali daring kembali setelah diadakannya PTS pekan kemarin. Mudah-mudahan kemarin ketika PTS kalian bisa, melaksanakannya dan mengikutinya dengan lancar ya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran daring, ada langkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Ya, sekali lagi selamat pagi anak-anak, selamat, bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian tetap, apa ya, sehat ya di sana meskipun memang dalam keadaan kita yang tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi pembelajaran masih tetap dilaksanakan meskipun dengan cara daring atau online seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap menyimak apapun pembahasan yang nanti akan disampaikan oleh ibu-ibu guru sekalian di sini. Adapun pembelajaran daring paket B pada hari Senin pagi ini ada 3 pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran mengenai bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Karmila ya. Bu Karmila sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada pembelajaran mengenai IPS yang akan disampaikan oleh Ibu Nung. Dan yang ketiga nanti adalah pembelajaran IPA yang akan IPA maaf, maksudnya PAI atau Pendidikan Agama Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Rohaini. Mudah-mudahan kalian menyimak pembelajarannya dari awal sampai akhir, jangan sampai tidak menyimak ya. Adapun karena memang daring ini kita tidak streaming ya, melainkan siaran tunda, jadi karena tidak ada live chat, kalian bisa nanti mengomentarinya di komen. Tolong absennya nanti di komen saja, ya. Ya, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini, dimulai dari pembelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Karmila. Kepada beliau, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Zulfa yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk, menyampaikan, materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga, kalian tetap sehat, eee, berkat, itu karena berkat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, masih bisa bernafas, masih bisa bertemu walaupun tidak dengan bertatap muka, dengan jarak jauh belajarnya, tapi masih tetap, mengikuti pelajaran pada setiap, SKB, mengadakan pembelajaran daring. Anak-anakku sekalian, eee, pada kesempatan hari ini selalu saja Ibu mengingatkan pada kalian bahwa, eee, selalu saja untuk, menjaga kesehatan pada kalian masing-masing ya. Juga dengan kalian sendiri, dengan keluarga kalian sendiri selalu mengingatkan bahwa saat ini kita, masih atau pandemi corona masih melanda, masih ada di negara kita, ya, masih ada di negara kita. Khususnya di daerah kita Bale Endah, kita masih zona merah. Ingat ya anak-anak, sehingga walaupun, apa namanya, kalian tidak belajar tatap muka, kalian belajarnya dari rumah masing-masing, namun tetap saja bahwa kalian tidak boleh kemana mana. Jadi
jangan merasa bahwa karena kita tidak belajar tatap muka sehingga kalian bebas berkeliaran atau main kemana-mana, apalagi tanpa menggunakan masker. Jadi selalu saja menggunakan masker, jangan dianggap sepele anak-anakku ya, corona ini jangan dianggap sepele. Kalian sehat, tapi bagaimana dengan keluarga kalian, ibu kalian, bapak kalian, saudara kalian yang lain, ya itu kalian bisa menjadi menjadi sarana penularan, ya dari yang sehat kepada yang kurang bagus untuk kesehatannya. Itu ya, jadi ibu selalu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa terus jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga, selalu cuci tangan, dan selalu menggunakan masker ketika kalian pergi keluar rumah. Itu pun kalau ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, sudah saja tinggal di rumah itu akan lebih aman. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan yaitu materi seperti tadi oleh Bu Canda bahwa Ibu akan menyampaikan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan atau materi yang akan Ibu sampaikan adalah mencari informasi terkini. Anak-anak, supaya kalian tahu bahwa merasa ini untuk kaitannya dengan kondisi sekarang ini, supaya kalian tahu bahwa kalian kan harus selalu menonton berita, supaya kalian tahu apa sih berita terkini, apa berita saat ini, sehingga kalian tidak menyepelekan atau menganggap ringan dan enteng. Seperti sekarang di TV kan banyak itu berita-berita mengenai corona ya, mengenai corona. Nah itu kalian cari informasi, udah seperti apa corona, ya sudah sampai di mana, apakah di negara kita ini masih banyak korbannya. Nah, kalau kalian misalkan tidak menonton, pasti kalian merasa bahwa ini tenang-tenang saja kok. Dilihat di luar masih banyak orang berkeliaran. Nah, itu jangan diikuti karena itu tidak baik, apalagi tidak menggunakan masker. Nah, itu jadi selalunya ini ada kaitannya ini ya, kita mencari informasi terkini mengenai corona. Nah, adalah bahwa kita mencari berita, kan setiap hari ada saja berita, yaitu berita di sekitar kita. Kita mengidentifikasi mengenai berita-berita, yaitu unsur-unsur teks berita dan dan menentukan isi pokok berita. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menentukan isi pokok berita, juga akan menyampaikan mengenai bagaimana kalian mengomentari atau mengambil kesimpulan dari berita tersebut. Nah, jadi pada era sekarang ini berita telah menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus menghampiri dan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, pada kesempatan ini, pada modul 6 ini, kita akan belajar mengenai teks berita, menentukan unsur berita, menanggapi isi berita, dan menentukan isi pokok berita, serta menyimpulkan isi berita. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh berita mengenai Risma motivasi peserta didik kesetaraan PKBM Surabaya. Nah, ini beritanya nanti kalian bisa baca ya. Apa yang beritanya ini mengenai apa, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat di sana, mengapa kejadiannya, dan bagaimana kejadiannya. Nah, ini kalian nanti identifikasi di situ ya, di berita mengenai Risma motivasi peserta didik kesetaraan PKBM Surabaya ini. Isinya nanti kalian bisa baca ya. Karena ini siaran tunda, jadi kalian nanti bisa baca beritanya. Tentu oleh Ibu tidak akan dibaca secara mendetail ya untuk ini. Nah, sekarang Ibu akan langsung saja kepada pengertian dan fungsi sosial teks berita. Nah, nanti setelah kalian membaca contoh teks berita yang tadi ya, kalian akan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks berita. Nah, berita tersebut berisi mengenai yaitu tentang
Wali Kota Surabaya, yaitu Tri Risma hari ini yang menjadi pembicara pada acara penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik kesetaraan se-Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya tersebut memberikan sambutannya, yaitu di Geraha Sawung Galing, Surabaya pada tanggal 4 Maret 2018. Nah, ini berarti kan kalau tadi kalian mengidentifikasi apa itu beritanya, yaitu kan mengenai berita itu tadi apa namanya beritanya mengenai penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik kesetaraan se-Kota Surabaya. Lalu siapa yang di sana yang terlibat di sana atau yang diberitakan di sana, yaitu mengenai adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Itu sebagai wali kota yang menyampaikan berita tersebut. Itu ya kalau kalian ingin tahu mengenai untuk identifikasinya. Nah, berdasarkan hal tersebut maka yang dimaksud dengan teks berita itu adalah teks yang berisi tentang kejadian. Kejadiannya mengenai apa? Lalu peristiwa atau informasi yang berupa fakta ya. Lalu setiap teks memiliki tujuan atau fungsi sosial. Nah, kita pada modul yang lalu kita telah mempelajari bagaimana teks deskripsi ya yang berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca atau pendengar terhadap suatu hal, benda, manusia, hewan dan tumbuhan secara rinci sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan apa yang digambarkan. Nah, selain itu ada juga teks prosedur yang berfungsi untuk memberikan arahan atau acara melakukan sesuatu. Nah, pada modul ini kalian akan pelajari tentang isi teks berita. Teks berita berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya sehingga menambah wawasan pembaca atau pendengarnya. Nah, sekarang apa unsur-unsur berita itu ya? Nah, teks berita itu berisi tentang kejadian atau peristiwa yang menginformasikan tentang apa berita tersebut, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Siapa yang ada dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Unsur ini disebut juga dengan adik simba, yaitu apa, ya. Ini adik simba singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau dalam bahasa Inggris unsur teks berita ini disebut juga dengan 5W dan 1H, yaitu what, where, when. Ya, what itu apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan bagaimana, how ya. Why jadi what, where, when, who, why, dan how. Tuh ya. Nah, jadi secara singkat unsur-unsur berita dalam teks berita itu sebagai berikut. Apa? Nah, berkaitan dengan peristiwa. Jadi apa? Nah, what? Nah, itu adalah berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, di mana atau when? Berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadinya di mana ya. Jadi menanyakan tentang tempat. Lalu siapa, who, berkaitan dengan orang atau pihak yang terkait atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu mengapa, why, mengapa bisa terjadi. Nah, berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Jadi menanyakan tentang peristiwa itu terjadi, mengapa. Lalu bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Misalkan kalau ada terjadinya kecelakaan. Nah, itu berita apa itu? Oh, itu berita mengenai kecelakaan. Di mana kecelakaan itu terjadi? Oh, misalkan di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung. Lalu siapa yang mengalami kecelakaan? Tentu siapa yang di situ mengalami kecelakaan? Apakah seorang pegawai, apakah seorang mahasiswa, apa seorang pejalan kaki, ya? Itu bisa siapa saja. Lalu mengapa? Nah, berisi tentang latar belakang atau peristiwa. Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Oh, mungkin si pengendara motor mengebut sehingga eh, terlalu kencang, terjadilah kecelakaan, kena senggol truk atau kesenggol oleh kendaraan yang lain. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, itu tentu proses terjadinya, yaitu proses dari awal sehingga sampai terjadi kecelakaan tersebut, itu ya. Nah, itu maksudnya.
Di sini adalah ada 5 W dan 1 H itu adalah apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Selalu begitu itu kuncinya. Di apapun yang kalian baca dan apapun yang kalian dengar. Nanti kalau Ibu misalkan memberikan tugas pada kalian, cari sebuah berita. Lalu tugas Ibu adalah coba kamu cari berita, identifikasi berita itu. Itu ini pasti. Oh itu berita tentang apa? Oh di mana kejadian beritanya mengenai misalkan kalau banjir. Oh apa berita apa itu? Oh mengenai banjir. Di mana ada banjir? Siapa yang terlibat dalam banjir itu? Pasti siapa saja dan berapa korbannya kan? Mengapa banjir itu bisa terjadi? Oh orang karena tidak eee, tidak disiplin buang sampah sembarangan atau orang-orang banyak menebang pohon secara liar sehingga terjadi banjir bandang. Bagaimana, peristiwa itu bisa terjadi? Nah itu, kalian jelaskan dari awal sampai akhir, semua, kejadian itu kalian jelaskan. Setelah yaitu, selanjutnya adalah menentukan isi pokok teks berita. Nah, berita-berita yang hadir di tengah-tengah kita, baik melalui media cetak, koran atau majalah, maupun media elektronik, yaitu televisi, radio, gawai, meliputi berbagai hal. Ada berita yang berkaitan dengan alam, ada yang berkaitan dengan sosial, dengan politik, ya. Kalau politik itu mengenai pilkada sekarang terjadi, di saat pandemi ini ada pilkada nih politik. Mengenai ilmu pengetahuan ya, pengetahuan baik pengetahuan mengenai berita alam, sosial apapun, mengenai budaya, mengenai seni dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui isi berita tersebut, kalian dapat mengetahui berdasarkan unsur teks berita yaitu selalu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yaitu adik Simba, singkatan dari adik Simba itu ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur berita ini yang digunakan untuk menentukan isi pokok berita. Nah ya, jadi kata tanya dalam pokok-pokok informasi adalah apa tadi? Oke, adik Simba ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu kata kuncinya selalu itu. Nah, di dalam tayangan ini ada juga nih Ibu menampilkan contoh berita mengenai berita olahraga, yaitu mengenai penantian panjang tim sepak takraw Indonesia. Nah, ini kalian bisa baca nih ya. Di sini mengenai adalah seorang atlet Indonesia sepak takraw yang telah lama memimpikan Indonesia ingin meraih medali emas di SEA Games. Nah, ini terwujud akhirnya di SEA Games atau Asia Games tahun 2018. Nah, penantian panjang ini selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada mulai diawali dari tahun 1990 baru dapat 2018. Sangat panjang penantiannya selama 28 tahun. Ini kalian nanti kan bisa baca ya secara lengkapnya mengenai ini itu berita tadi ada berita yang mengenai Ibu Wali Kota tadi dan ini kalian nanti bisa baca. Nah, setelah kalian baca teks sepak takraw tadi yaitu sepak takraw Indonesia telah berhasil meraih medali emas yang ke-31 untuk Indonesia. Kita dapat menentukan isi pokok teks berita berdasarkan unsur-unsur tersebut yaitu nih ya, unsur-unsurnya. Nih apa? Nah, apa itu tadi beritanya? Oh, mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Itu ya tadi beritanya. Lalu di mana ini mereka meraihnya? Yaitu di Ranau Hall, Jakabaring, Sport City, Palembang. Kapan? Oh, tanggal 9 September 2018. Siapa ini yang bisa meraih? Yaitu tim sepak takraw Indonesia dan tim sepak takraw Jepang. Mengapa? Yaitu tadi, mengapa kita sangat senang ya mendapatkan ini. Karena penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada tahun 1990 yang lalu baru
tercapai untuk meraih medali emas di tahun 2018. Nah, bagaimana kejadiannya, yaitu tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang dengan 3 set. Nah, di set pertama Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang, namun di set kedua dan ketiga Indonesia tampil memukau dan berhasil meraih kemenangan dan merebut medali emas ke-31 untuk Indonesia. Ya. Jadi kalau apa adalah mengenai beritanya apa, di mana tempat, di mana kejadiannya, kapan itu kejadian itu berlangsung, siapa yang terlibat di sana, mengapa bisa, lalu bagaimana. Kalau bagaimana itu kalian ceritakan dari awal sampai akhirnya. Itu tadi ya mengenai unsur-unsur teks berita dan berita sendiri itu apa, yaitu tadi. Nah, sekarang selanjutnya yaitu menanggapi dan menyimpulkan teks berita. Nah, ini tanggapan terhadap isi teks berita ya, anak-anak. Nah, berita yang disajikan dalam media cetak atau elektronik berisi hal-hal yang terjadi di sekitar kita atau di dunia ini. Jadi tidak hanya berita itu di sekitar kita, misalkan hanya Kecamatan Bale Indah, luasnya mencakup dengan Provinsi Jawa Barat, lalu luasnya Indonesia dan sampai dunia. Itu selalu ada berita itu tiap hari. Nah, berita tersebut berisi fakta-fakta yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Berita yang disusun atau diinformasikan kepada pembaca atau pendengar dengan maksud untuk menambah wawasan para pembaca atau pendengarnya. Nah, tanggapan atau respon terhadap suatu teks berita yang dibaca atau didengar sangat beragam. Kita dapat menanggapi isi teks berita dari aspek bahasa yang digunakan, kebenaran isinya, atau berita atau isi informasi. Nah, perlu diingat bahwa dalam memberikan tanggapan, baik tanggapan yang positif dan negatif terhadap isi suatu berita harus disampaikan dengan santun. Jadi kalau kita misalkan menghadapi suatu ada berita, kita menanggapi berita itu tentu harus dengan bahasa yang santun ya. Nah ini, nah aspek-aspek tanggapan terhadap berita ya. Nah, isi atau struktur berita mengenai kebenaran dan kelengkapan. Bahasa beritanya, penggunaan kalimat dan pilihan kata ya. Itu aspek-aspek tanggapan. Nah, kalau misalkan kita menanggapi suatu berita itu bagaimana kebenaran dan kelengkapannya, lalu bagaimana kita menggunakan kalimat dan pilihan kata yang kita gunakan supaya itu kita sampaikan dengan santun ya, dengan santun. Contoh kalimat tanggapan yang berkaitan dengan bahasa, kelengkapan isi, dan informasi berita. Nah, seperti ini contohnya ya, misalkan. Menurut saya, bahasa yang digunakan dalam teks berita tersebut cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah memahami isi berita tersebut. Nah ini ya. Terus yang kedua, masih contoh menanggapi suatu berita ya. Menurut saya, kelengkapan sumber dalam berita tersebut masih diragukan. Penulis harus mencari sumber yang lebih dapat dipercaya. Ini masih meragukan karena mungkin berita kurang lengkap. Nah, ini cara menyampaikannya ya. Lalu yang ketiga, saya kurang setuju dengan berita tersebut karena isinya membuat orang terprovokasi melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, masih tetap walaupun kita tidak setuju dengan berita itu, tetap kita menyampaikan dengan bahasa yang baik. Yang keempat, berita tersebut sangat bagus karena mengingatkan kita untuk menjaga etika dalam menggunakan transportasi umum. Nah, ini contoh-contoh yang baik ya. Nah, yang kelima, menurut saya informasi yang diberikan berbelit-belit, banyak penggunaan kata sehingga kita tidak menangkap isinya. Ini tanggapan yang kurang cocok atau kurang setuju dengan isi berita tersebut, ya. Nah, jadi contoh kalimat tanggapan itu yaitu saya setuju dengan isi berita tersebut karena apa misalkan. Saya kurang setuju dengan isi berita tersebut karena jelaskan dengan ini. Nah, menurut saya bahasa dalam kalimat tersebut titik-titik. Lalu menurut saya kelengkapan sumber dalam berita tersebut apa misalkan. Berita tersebut sangat menarik karena apa? Ya, ini contoh kalimat tanggapan. Yang selanjutnya yaitu penyimpulan isi berita. Nah, saat kita selesai membaca atau mendengar sebuah berita,
mungkin ada seseorang yang bertanya tentang kesimpulan berita tersebut. Untuk itu, kita harus dapat mengetahui cara menyimpulkan sebuah berita. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selalu itu ya, walaupun dengan ringkas ya menjelaskannya. Dengan demikian, kesimpulan harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Ini contohnya ya. Nah ini, apa, kejadian apa, peristiwa apa, siapa yang terlibat di sana, di mana kejadiannya kapan, lalu mengapa bisa terjadi. Nah ini, jadilah sebuah kesimpulan sebuah berita. Berita itu sangat panjang lebar, dijelaskan panjang lebar. Nah kalian harus bisa menyimpulkan berita itu sehingga bisa lebih ringkas, namun tidak mengurangi nilai atau informasi yang didapat dari berita tersebut. Ya, itu kalau kesimpulan. Jadi kalau namanya kesimpulan jangan kalian tulis kembali ya berita itu, tapi kalian simpulkan berita itu walaupun di dalam beritanya itu panjang lebar menjelaskannya, tapi kalian harus bisa menyimpulkan, tapi tetap saja berdasarkan 5W dan 1H tadi yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa serta bagaimana itu ya. Itu. Nah, nah ini Eee, kalau tadi kita kalian baca tadi yang mengenai sepak takraw tadi ya berita ini, nah ini bisa disimpulkan misalkan ini, apa, oh mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Di mana kejadiannya kita bisa meraihnya yaitu, di Ranau Hall Jakabaring Sports City Palembang. Kapan? Kapan itu pasti menanyakan waktu ya, 9 September 2018. Siapa yang bisa meraihnya? Yaitu tim sepak takraw Indonesia dan tim sepak takraw Jepang. Mengapa? Yaitu tadi diceritakan penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada tahun 1990 yang lalu tercapai untuk meraih medali emas. Jadi perjuangan para pemain sepak takraw kita sungguh luar biasa kata pelatih sepak takraw Indonesia. Nah, bagaimana? Nah ini menceritakan tim Indonesia berjuang keras menghadapi tim Jepang. Tidak mudah mereka, tapi dia harus kalah dulu di set pertama. Baru dia set kedua dan ketiga baru bisa berhasil meraihnya. Nah kalau disimpulkan, berita tersebut ini adalah menyampaikan informasi kemenangan tim sepak takraw Indonesia atas tim sepak takraw Jepang di Stadion Jakabaring, Palembang dengan 3 set. Indonesia meraih medali emas setelah melalui perjuangan yang melelahkan dan mempersembahkan emas terakhir untuk Indonesia. Itu kesimpulannya. Dari tadi itu berita mengenai olahraga, mengenai perjuangan atau penantian panjang tim sepak takraw Indonesia untuk meraih medali emas. Nah ini ya, jadi nah berikut beberapa kesimpulan berita itu adalah, jadi misalnya ini, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan. Nah ini kalau ada berita misalkan truk-truk ini mengangkat barang-barang non sembako menjelang lebaran, pasti berita panjang. Nah ini disimpulkan. Jadi menyimpulkan itu singkat tapi juga tidak mengurangi isinya. Ya. Nah, ini anak-anakku ya, yang dimaksud dengan, mengenai tadi ya kalau kita lihat dari materi awal ya, yaitu bagaimana, apa itu berita, mmm, jadi mencari informasi yang, terkini, berita di sekitar kita, bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menentukan isi pokok teks berita, lalu, bagaimana kita menanggapi, berita tersebut dan bagaimana menyimpulkannya. Nah, jadi, mungkin pada kesempatan ini Ibu, menyampaikan hanya ini ya. Kalian bisa nanti akan lebih memperdalam lagi setelah ini tayangan, kan ini tayangan, tunda, nanti kalian bisa membaca. Jadi setelah ini kalian kalau misalkan kurang jelas bisa membaca kembali. Kalian bisa membaca beritanya ini mengenai Risma itu tadi motivasi peserta didik ya, kesetaraan PKBM Surabaya ini mengenai apa, nah bagaimana sih cara nyimpulkannya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah mungkin ini, yang Ibu bisa sampaikan, semoga, kalian, bisa memahami. Sekali lagi kalau kalian benar-benar belum paham, kalian bisa, melihat kembali nanti di, tayangan di YouTube ya. Itu anak-anakku sekali lagi
Bu senantiasa mengingatkan bahwa tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan bahwa selalu saja gunakan masker ketika kalian bepergian. Kalau tidak ada betul-betul kepentingan, jangan bepergian. Nah, ini seperti contohnya, kalian ke sekolah, misalkan berikan tugas. Banyak di antara kalian tidak menggunakan masker. Nah, itu tidak boleh. Itu kan sudah ada jelas. Di situ disediakan untuk cuci tangan, lalu menggunakan masker, selalu itu. Itu ya anak-anakku ya, tolong sampaikan juga pada keluarga kalian. Terima kasih kalian telah memperhatikan pada hari ini. Nah, Ibu ingatkan lagi seperti tadi kemarin sudah diadakan PTS, banyak di antara kalian yang tidak mengikuti untuk bahasa Indonesia. Mungkin nanti karena itu harus ada nilai ya, yang tidak mengikuti jelas tidak dapat nilai. Nah, tinggal bagaimana kalian ini tugas kalian atau niat kalian ingin memiliki nilai untuk mendapatkan nilai seperti apa? Bagaimana usaha kalian? Nah, itu. Jadi nanti harus tetap ada ini, kita harus selenggarakan lagi untuk selanjutnya. Nanti mungkin kalian untuk yang belum mengikuti bisa datang mungkin ke sekolah untuk meminta tugas kepada bu guru atau bagaimana nanti pelaksanaannya. Itu harus ada. Karena harus dapat nilai anak-anakku ya, tidak begitu saja kalian menyepelekan ini karena walaupun kita tidak tatap muka kan tetap diselenggarakan ini pembelajaran lewat daring. Ini usaha Bapak Ibu guru kalian untuk bagaimana menyampaikan setiap materi kepada kalian ya, setiap saat gitu mengingatkan. Jadi walaupun kalian tidak sekolah tapi tetap mendapatkan pelajaran. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf apabila pada kesempatan Ibu menyampaikan ini banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti untuk tugasnya Ibu akan share linknya seperti biasa di grup kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop videonya, stop video. Stop video, Neng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Karmila yang sudah memberikan memberikan materinya ya mengenai teks tadi pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah bisa mendengarkan dan juga bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Lalu juga dengan tadi katanya tentang PTS-nya juga ya, tolong mungkin untuk kedepannya ya tugasnya tolong dikerjakan. Baik, untuk selanjutnya mungkin pembelajaran yang selanjutnya yaitu pembelajaran IPS yang akan disampaikan oleh Ibu Nung. Kepada beliau, tolong Bu Nung, sudah siap Bu? Suaranya Bu? Nyalakan itunya audionya Bu. Ya. Bu Nung sudah siap Bu? Sudah. Iya. Dipersilahkan kepada Bu Nung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kembali pembelajaran kita secara daring. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikutinya ya dengan serius ya. Mungkin tadi telah disampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia oleh Ibu Karmila. Nah mungkin di antara kalian merasa berdiri atau apa ya, silakan mau minum mau apa supaya kalian fresh kembali ya. Ibu dan anak-anakku, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Mengenai hari ini kita mulai lagi ya. Rasanya udah lama kita nggak bukan ketemu secara tatap muka. Memang kalau secara tatap muka kita kan memang udah lama ya. Nah, tapi seminggu ini kita tidak melaksanakan pembelajaran karena pada minggu kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester.
Anak-anakku, Ibu lihat yang dari kalian itu ada yang belum ya, yang belum mengikuti penilaian tengah semester, di mana itu karena berbagai faktor atau berbagai sebab ya yang menjadikan kalian tidak mengikuti. Tapi kami di sini menginginkan bagaimana cara kalian untuk berusaha untuk melaksanakan penilaian tersebut ya. Karena seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Karmila tadi, bahwa kita juga perlu adanya suatu semacam evaluasi ya dari apa-apa yang telah kita sampaikan kepada kalian. Apa hanya sebagai angin lalu saja atau memang kalian memahami dan kalian sebagai untuk mengerti, terus apakah memang betul-betul kalian mengikutinya ya. Jadi harus ada semacam evaluasi dari kami ya. Jadi ini kegiatan penilaian tersebut sangat penting, dengan serta tugas-tugas yang kami berikan setiap harinya juga sangat penting untuk kalian kerjakan ya, karena kami hanya bisa menilai sekarang ini secara daring ini hanya dari bagaimana tanggapan kalian terhadap pelaksanaan pembelajaran, terus hasil-hasil tugas kalian dan hasil penilaian yang kami berikan. Jadi unsur yang lain mungkin kami seperti etika kalian seperti apa sekarang, tapi kami mengharapkan kalian tetap menjaga sopan santun dan sebagainya ya, meskipun kita tidak langsung secara secara tatap muka. Nah, anak-anakku mungkin dalam pembelajaran IPS ini banyak hafalan ya. Jadi Ibu menginginkan kalian itu ada semacam catatan ya, buku-buku nanti yang nanti mungkin akhir semester lah akan Ibu periksa dari awal kita ketemu, dari awal pembelajaran daring kita ya, materi pertama, tugas pertamanya apa, sampai ke terakhir ya. Nanti pas akan Ibu waktu untuk penilaian atau bukan penilaiannya, istilahnya tuh pemeriksaan dari catatan kalian ya, bahwa itu menandakan kalian mengikuti atau tidaknya itu dapat dilihat dari pencatatan kalian di buku ya, tentang materi-materi yang disampaikan baik itu dari Ibu maupun dari guru-guru yang lainnya. Jadi ada bukti ya, ada bukti bahwa kalian itu mengikuti pembelajaran dari kami ya. Jadi jangan sampai kita berceloteh begini, kalian sementara di sana hanya cuek-cuek saja ya. Nah, tapi kalian juga harus ada semacam, kalau misalkan kami dalam menyampaikan pembelajaran ini kurang dimengerti oleh kalian, bisa kalian kan ada tanya jawab, misalkan dengan dalam grup kita ya. Kami akan melayani meskipun dari luar jadwal kami ya. Nah, itu anak-anakku, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran kita ini dan selalu diberikan kesehatan dan tidak akan bosan-bosannya ingatkan kepada kalian bahwa dalam masa ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID ya. Jadi kalian harus selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan ya. Jangan sering-sering berkerumun ya. Dengan tidak perginya kalian ke sekolah ini jangan disalahgunakan ya. Kalian bisa kemana-kemana, bukan ya. Tapi kalian tetap di rumah, tetap melaksanakan pembelajaran ya. Jadi jangan sering-sering berkumpul yang enggak berguna gitu ya. Jangan kalian
kita ingat ya, kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan yang benar ya, memakai kemana-mana kita harus memakai masker ya, untuk melindungi kita dari paparan virus yang sekarang ini menjadi suatu musibah besar ya buat kita semua. Nah, anak-anakku, ini Ibu dalam mata pelajaran IPS ini akan menyampaikan materi tentang masa aksara di Indonesia. Mungkin praaksara itu kan pengertiannya kita lihat, terus jenis-jenis manusia yang pada waktu itu, serta hasil kebudayaan apa aja, terus berakhirnya kapan sih masa praaksara tersebut ya. Nah, kita lihat ya, ini tentang masa praaksara di Indonesia. Ini ada pengertian masa praaksara, yaitu pengertiannya ini praaksara ini atau masa prasejarah merupakan kurun waktu zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Ini juga disebut sebagai zaman Nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan dan tidak ada, yaitu masa zaman tidak ada tulisan ya. Nah, kalau setelah mengenal tulisan itu dinamakan zaman sejarah. Nah, ini bangsa Indonesia ini meninggalkan zaman praaksara yaitu 400 Masehi ya. Sumber utama zaman prasejarah adalah dari benda berupa fosil dan artefaknya yang ditemukan oleh para ilmuwan ya pada saat itu, dan di dalam praaksara atau zaman prasejarah ini merupakan zaman manusia yang belum mengenal tulisan atau disebut juga zaman Nirleka. Ini berarti nir ya, tidak leka tulisan. Jadi belum ditemukan adanya, tidak ada terdapat tulisan atau belum ditemukan tulisan ya. Nah, terkait tersebut ini yang merupakan pembabakan ya. Yang pertama, zaman Arkeozoikum atau zaman tertua. Ini kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu ya, lama sekali ya. Terus yang kedua zaman Paleozoikum, zaman primer, kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Nah, terus zaman Mesozoikum, zaman sekunder, kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Terus yang keempat yaitu zaman Neozoikum, kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, anak-anakku, mungkin tidak terlalu banyak yang Ibu bacakan di sini karena kalian nanti akan dikasih materi yang kalian tinggal baca. Ibu di sini mengulas sekilas aja. Nah, tentang pengertiannya. Nah, sekarang tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Ini ada 3 ya. Yang pertama ini manusia purba ini ya banyak ditemukan di pulau ya. Di antaranya ini ya, yang pertama itu Meganthropus paleozapanica, manusia purba sebagai manusia purba tertua ya, kira-kira ya. Dan ini memiliki ciri-ciri tubuh yang kekar. Ini fosilnya ini ditemukan dan diteliti oleh Dr. G.H.R. von
Peninsual ya, pada tahun 1936, 1941. Nah itu. Nah ini ditemukan di Sangiran, di daerah Sangiran, daerah Bengkolo dekat Surakarta. Ukuran fosil itu berbadan besar dengan rahang besar, kening menonjol, tulang tebal, dan tulang tebal. Ya. Dari keadaan itu, maka makhluk Sangiran tersebut dinamakan Meganthropus paleojapanicus. Ya. Ini hidup sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi dan hidup dengan makan tumbuh-tumbuhan. Nah, terus yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Manusia purba ini memiliki ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus ini merupakan manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, diantaranya di Mojokerto, Kebun Trupus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Pertama kali ditemukan oleh Ezen Dobus di Trinil dekat Sungai Bengawan Solo, ya, Surakarta tahun 1891. Ini yang ketiga yaitu tentang Homo. Homo ini berarti manusia. Nah, ini memiliki ciri yang sempurna dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya. Berbeda beberapa jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain yaitu ada Homo soloensis, itu manusia dari Solo, ditemukan tahun 1931-1934 oleh Terhard dan Insinyur Opernhout di Ngandong, ya, Lembah Sungai Bengawan Solo. Ciri-ciri Homo soloensis itu berjalan tegak dengan tinggi badan 180 cm. Homo yang keduanya yaitu Homo wajakensis, yaitu manusia dari Wajak. Ini ditemukan tahun 1889 oleh Van Rijthouten di Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Ya. Ini ciri-cirinya yaitu berbadan tegak dan tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Tengkoraknya lebih bulat, muka tidak terlalu menjorok ke depan dan memiliki kemampuan membuat peralatan dari batu, tulang, dan kayu. Nah, ketiga ini ada Homo sapiens, manusia cerdas. Ya, ini merupakan generasi terakhir dari manusia purba. Homo sapiens ini hidup di zaman Holocene sekitar 4.000 tahun yang lalu. Memiliki ciri fisik hampir sama dengan manusia modern saat ini. Nah, ini gambar-gambarnya ya, di sini ada, kalian tinggal cermati aja nanti, dilihat di link yang akan Ibu kasihkan nanti ya, di link materi. Nah, kita lanjutkan pada hasil kebudayaan masa praaksara. Ini ada berbagai peninggalan-peninggalan ya dari manusia purba tersebut. Yang pertama yaitu adanya kebudayaan Paleolitikum. Ini merupakan kebudayaan batu tua. Jadi peralatan yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu yang masih kasar. Nah, para ahli di sini membagikan kebudayaan Paleolitikum menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ini ada yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan mulai dikenal setelah Puan Penengkual pada tahun 1935 menemukan alat-alat dari batu di gunung. Diperkirakan alat ini memiliki fungsi sebagai penusuk penggali tanah untuk mencari sejenis ubi. Alat ini disebut kapak genggam dan ada beberapa alat berbentuk kecil yang disebut serpih. Pendukung kebudayaan Pacitan diperkirakan jenis Meganthropus. Nah, berupa kapak genggam ya. Alat Pacitan disebut dengan hover atau alat penetak. Nah, itu batu genggam ya, masih kasar ya. Yang kedua yaitu kebudayaan Ngandong.
Ini merupakan kebudayaan atas dasar penemuan alat-alat di daerah Ngandong, dekat Ngawi, ya, Madiun. Di daerah ini ditemukan banyak alat-alat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Alat ini memiliki kegunaan untuk penusuk atau belati dan tombak, ya. Kedua yaitu adanya kebudayaan Mesolitikum. Nah, pada zaman ini merupakan zaman kebudayaan baru Madia, ya. Alat di zaman ini dikenal dengan kebudayaan Kyokenmodiger, bukan perang, dan kebudayaan resource cap tanda tangannya. Nah, yang ini ada kebudayaan Kyokenmodiger, terus kebudayaan resource. Ini kalian bisa baca, ya, di sini ditemukan di Kyokenmodiger. Ini itu kapak batu Sumatera, pebble, yang digunakan untuk memotong, menggali, dan menguliti, ya. Nah, ini kalian bisa baca, ya. Terus kebudayaan ini peradaban ketika manusia purba menjadikan gua-gua sebagai tempat tinggal, ya. Jadi hasil kebudayaannya adalah kebudayaan Sampung Boni di Gua Lawak, dekat Sampung Ponorogo, Jawa Timur, dan berupa bertulang manusia jenis Papua Melanesoid plakis, ya, alat-alat dari tulang, terus tanduk rusa yang ditemukan pada 1928-1931 oleh Van Stren Polixpel, dan kebudayaan Toala di Lamoncong, Sulawesi Selatan. Hasil kebudayaan ini adalah lukisan yang terdapat di dinding gua seperti lukisan manusia, cap tangan, binatang yang ditemukan di Gua Raha, Pulau Mauna, Sulawesi Tenggara, dan Danau Sentani, Papua. Yang ketiga yaitu kebudayaan Neolitikum, di mana ini memiliki kebudayaan batu baru, ya. Hasil kebudayaannya itu yang terkenal pada zaman Neolitikum ini adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Nama kapak persegi diberikan oleh Van Gelder atas dasar penampang lintangnya yang berbentuk persegi panjang atau trapesium. Yang pertama kapak atau beliung persegi. Ini kapak persegi tersedia dalam berbagai ukuran, ada yang besar dan kecil. Ukuran besar lazim disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Dan adapun yang ukuran kecil itu disebut dengan tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Kemudian kemungkinan besar kapak yang terbuat dari chalcedon hanya dipergunakan sebagai alat upacara keagamaan, azimat atau tanda kebesaran. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong, ukuran yang dimiliki kapak lonjong ini besar, ya, yang besar disebut Welzenwel dan yang kecil disebut dengan Kenbel. Sedangkan fungsi kapak lonjong sama dengan kapak persegi. Daerah penyebaran kapak lonjong adalah Minahasa, Gerong, Seram, Leti, Tanimbar, dan Irian. Nah, dari Irian, kapak lonjong ini tersebar meluas sampai ke Kepulauan Melanesia sehingga para arkeolog menyebutkan istilah lain dari kapak lonjong itu dengan sebutan Neolitikum Papua. Nah, itu. Terus yang keempat ini kebudayaan logam. Di zaman logam ini disebut juga masa perunggu dan besi atau masa perundagian. Pada zaman ini manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Karena itu kehidupan masyarakat pada zaman ini telah mengenal adanya pembagian status berdasarkan kekayaan. Nah, pada zaman logam ini manusia tidak hanya menggunakan bahan dari batu untuk membuat alat kehidupannya, tapi juga mempergunakan bahan dari logam, perunggu, dan besi. Nah, pada masa perundagian, undagi itu tukang, ya,
Jadi manusia purba sudah mengenal biji logam, peralatan dan hasil teknologi pada zaman peranagian. Nah, ini yang dihasilkannya yaitu yang pertama perhiasan, terus yang kedua nekara. Awas gak ada ya, kalian bukan jadi terpeleset ini membaca nekara ini. Di sini nekara adalah genderang perunggu dengan membran satu. Nah, terus yang ketiganya ada kapak curong. Terus senjata ya. Terus ada manik-manik, nah itu ya. Nah, kalian tinggal lihat aja apa yang itu disebut perhiasan, yang apa itu nekara, terus kapak corong, senjata, dan manik-manik. Tinggal baca saja ya uraiannya nanti. Nah, terus ini bentuk nekara. Nah, kelima yaitu kebudayaan megalitikum. Kebudayaan megalitikum ini ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan suci yang dibuat dari batu besar. Batu itu tidak dikecilkan secara halus tapi masih secara kasar. Ini tradisi megalitikum yang menyangkut hasil kebudayaan banyak dihubungkan dengan kegiatan keagamaan untuk memuja roh nenek moyang. Dari hasil dari kebudayaan megalitikum ini yaitu ada menhir. Ini bangunan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk menghormati roh nenek moyang ya. Terus yang kedua yaitu dolmen. Nah, dolmen ini merupakan meja ya. Meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat untuk sajian pemujaan ya. Nah, kadang-kadang di bawah dolmen ini dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas. Ini dolmen ini berfungsi sebagai tempat menyimpan mayat. Disebut dengan kuburan batu ya. Ini penemuannya antara lain di Cipari, Kuningan, Jawa Barat ya. Terus Bondowoso, Jawa Timur, terus Merawan, Jember, Jawa Timur. Pasemah, Sumatera dan Nusa Tenggara Timur ya. Terus yang ketiganya sarkofagus atau keranda dan kubur batu. Ini sebagai keranda atau peti mati yang terbuat dari batunya, bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Ini ditemukan di Bali ya. Nah, terus yang keempatnya yaitu punden berundak-undak. Punden berundak-undak ini adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya ini sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Bangunan tersebut dianggap sebagai bangunan yang mungkin ini lokasi tempat penemuannya adalah Lebak Sibeduk, Banten Selatan dan lereng Bukit Yahyang di Jawa Timur. Nah, terus itu ya peninggalan-peninggalan dari zaman prasejarah. Nah, kita lihat berakhirnya masa prasejarah di aksara atau prasejarah di Indonesia. Ini berakhirnya masa praksara atau prasejarah ini pada tiap bangsa tidak bersamaan. Karena apa? Hal ini berkaitan erat dengan tingkat peradaban dari bangsa yang bersangkutan. Misalnya di sini di bangsa Sumeria misalnya telah mengenal tulisan sejak 400 sebelum
4000 sebelum Masehi. Terus bangsa Sumeria ini menggunakan simbol-simbol sebagai huruf yang disebut piktograf. Sedangkan bangsa Mesir kuno mengenal huruf tulisan sejak 3000 sebelum Masehi. Tulisannya hampir sama dengan tulisan bangsa Sumeria. Hanya perbedaannya huruf bangsa Mesir kuno menggunakan simbol-simbol seperti perkakas, hewan, atau alat transportasi tertentu. Huruf ini disebut hieroglif ya. Terus di Indonesia mengakhiri masa praaksaranya itu pada awal abad ke-5 Masehi. Para pedagang India datang pada saat itu dan membawa kebudayaan dari India berupa seni arsitektur, bangunan, terus sistem pemerintahan, seni sastra, dan tulisan. Nah, tulisan tertua di Indonesia terdapat di Batu Yupa, di Kutai, ya, Kutai, Kalimantan Timur. Tulisan tersebut menggunakan huruf Palawa. Sejak berakhirnya masa praaksara muncullah masa aksara atau masa sejarah. Jadi sistem pemerintahan kerajaan mulai berkembang, terus agama Hindu-Buddha mulai berkembang, terus kegiatan perdagangan dan pelayaran pun semakin berkembang ya. Jadi kalau pada masa prasejarah atau praaksara itu kita belum mengenal adanya agama ya, tapi mereka kebanyakan masih menyembah ke roh-roh ya, nenek moyang ya, roh. Jadi belum mengenal masih kepercayaannya itu masih terhadap nenek moyang gitu ya, menyembah roh-roh. Nah, itu saja mungkin materi yang Ibu sampaikan kali ini. Nah, mungkin tugas utama dan pertama dalam materi ini, Ibu menugaskan kepada kalian untuk membaca secara seksama materi-materi nanti yang akan Ibu kirimkan. Dan tolong dicerna, terus mana aja yang kalian tak mengerti, terus ditulis di dalam buku seperti biasa yang telah tugas yang telah Ibu berikan sebelumnya ya. Nah, terus ada juga tambahan tugas selain kalian mencatat, di sini ada tugas sebutkan ya. Tadi telah disampaikan adanya manusia purba, Meganthropus paleozoicus dengan Pithecanthropus erectus. Nah, di situ kalian lihat perbedaannya ya. Mana aja perbedaannya tolong ditulis di dalam buku ya. Nggak usah langsung dikirim atau apa, tulis aja dulu di buku, nanti kasih tanggal, hari ya, pada pelajaran sudah. Nah, nanti akan Ibu periksa ya. Nah, itu saja mungkin anak-anakku kalian. Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu bertanggung jawab ya untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran yang kami laksanakan ini ya. Terus jangan lupa tugas-tugasnya juga harus kalian kerjakan ya. Itu. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nung Nuraidah untuk penjelasannya tentang IPS, tentang sejarah ya lebih tepatnya. Semoga kalian bisa mengingat dan juga ingat tentang kata-kata siapa itu, jangan sekali-kali kalian merupakan sejarah atau jas merah, karena itu memang sangat penting, apalagi peradaban awal-awal peradaban pasti sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang memang nantinya akan berkembang sehingga menjadi bagaimana sih manusia itu
cara sekarang gitu setelah berevolusi. Baik, selanjutnya sekali lagi terima kasih dulu ya kepada Bu Nung untuk pembelajaran IPS-nya terutama sejarah. Untuk materi pelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Reni Rohaini mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam. Kepada beliau, Bu Reni udah siap, Bu? Sudah. Oke, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Julpa yang telah memberikan waktunya. Tes, ada suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, di siang hari ini Ibu bisa menjumpai kalian kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan ke-7 untuk membahas materi ke-6. Karena kemarin alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan penilaian tengah semester dan alhamdulillah sudah Ibu periksa hasilnya, dan mungkin sekedar informasi saja untuk hasil daripada PTS ini. Ibu periksa mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Ada beberapa, mungkin bukan beberapa ya, memang banyak anak yang belum mengikuti PTS ini. Yang pertama dari kelas 7, Ibu sudah periksa ada 16 orang yang sudah mengikuti. Kemudian dari kelas 8 ada 13 orang yang sudah mengikuti. Dan yang kelas 9 ada 9 orang yang sudah mengikuti PTS. Nah, yang Ibu harapkan bagi kalian yang belum mengikuti PTS, silahkan hubungi Ibu Japri saja. Kemudian kapan mau susulan? Karena ini berkaitan dengan nilai kalian ya. Yang Ibu harapkan kalian selalu mengikuti pembelajaran materi dan juga evaluasi-evaluasi yang diberikan oleh tutor-tutor kalian. Nah, yang Ibu sesalkan itu bagi anak yang memang dari awal tidak mengikuti. Mulai dari latihan 1 sampai latihan 5, tidak ada nilai sama sekali. Nah, nanti yang repot juga kalian juga ya, kalau seperti itu. Nanti kalian kejar-kejar tutor-tutor gitu ya untuk mendapatkan nilai. Nah, mumpung masih ada waktu, silahkan kalian hubungi Japri saja kepada tutor-tutor yang bersangkutan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk buku pendidikan agama Islam yang sudah Ibu periksa, silahkan kalian bisa bawa ya, bisa bawa di rumahnya Abah penjaga sekolah SKB ini. Silahkan waktunya boleh kapan saja ya. Mungkin itu saja sekedar informasi. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya. Untuk pelajaran materi ke-6 di kelas 7, kita akan membahas mengenai bersuci. Nah, kalau tidak salah minggu kemarin ya, kita juga sudah membahas mengenai apa itu bersuci. Nah, kemarin kita membahas mengenai bersuci dari hadas kecil ya. Nah, kita ingatkan kembali bahwa yang namanya hadas itu adalah keadaan di mana kita tidak sedang berada dalam keadaan suci. Karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai membatalkannya keadaan suci. Jadi ketika keadaan kita tidak sedang keadaannya tidak sedang dalam keadaan suci, berarti kita memiliki hadas ya. Lalu hadas itu kemarin juga sudah disinggung bahwa hadas itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya hadas kecil, ada yang namanya hadas besar. Kalau hadas kecil itu yang menyebabkannya bisa disebabkan oleh apa? Contohnya apa kemarin? Kentut ya, kemudian buang air kecil. Nah, itu bisa dibersihkannya dengan cara apa? Coba masih ingat nggak? Dengan cara tayamum atau wudhu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadas besar. Di sini sebelum kepada contoh, di sini ada dalil yang menjelaskan tentang cara mensucikan hadas besar.
salah satunya junub ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 potongannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya dan jika kamu junub maka mandilah. Gitu ya. Nah, itu adalah perintah untuk membersihkan hadas besar dengan cara mandi. Nah, contoh hadas besar apa saja? Yang pertama haid. Haid itu biasanya dialami oleh perempuan yang sudah balik atau menstruasi ya. Biasanya itu sesuai dengan tingkatan kematangan. Jadi kalau anak yang SMA tapi belum tentu juga dia itu udah haid kan. Nah, itu biasanya itu standarnya kalau misalkan kalau untuk zaman sekarang tingkat kematangan anak itu semakin cepat, apalagi perempuan, biasanya kelas 6 SD juga itu kadang sudah ada yang haid ya atau menstruasi. Paling telatnya mungkin di tingkat SMA dia mengalami haid. Nah, itu berarti kalau perempuan yang sedang haid berarti dia sedang memiliki hadas besar. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan ketika haid? Yang pertama, itu tidak boleh mengerjakan sholat 5 waktu. Itu haram hukumnya ketika orang yang sedang haid, terus dia melakukan sholat atau melakukan saum, itu tidak boleh, haram hukumnya. Meskipun dalam hatinya lagi menggebu-gebu nih pengen ibadah, tapi kalau dalam keadaan haid itu tidak boleh. Bukan menjadi pahala, malah menjadi siksa bagi dia. Yang sabar saja ya. Nanti juga ada waktu bersihnya. Nah, ketika orang yang sedang haid setelah beres, biasanya kalau haid itu kan 7 hari ya. 7 hari selesai. Nah, dia itu harus membersihkan hadas besar itu dengan cara apa? Dengan cara junub atau mandi besar. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya contoh hadas besar itu orang yang melakukan jima. Orang yang melakukan jima itu ini biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah ya, pasangan yang sah melakukan hubungan suami istri. Memang pada tahap ini kalian memang belum waktunya, tapi memang kalian harus mengetahui. Jadi hal ini jangan dianggap tabu oleh kalian, tetap kalian harus mengetahui. Nah, orang yang sudah melakukan hubungan suami istri berarti kewajibannya apa? Berarti dia harus mandi besar atau mandi junub. Kenapa harus mandi besar? Karena hadas besarnya harus dihilangkan ketika dia mau melaksanakan ibadah sholat, berarti harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Seperti itu. Yang selanjutnya nifas. Contoh hadas besar nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar dari perempuan atau seorang ibu yang setelah melahirkan. Biasanya nifas itu waktunya itu 40 hari. 40 hari. Ketika orang tua kalian, misalkan mamahnya melahirkan nih, itu ada jeda waktu tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh mengerjakan saum selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari bersih, maka dia harus wajib mandi besar. Dan kewajibannya harus dilakukan kembali, seperti sholat dan saum ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, contoh dari hadas besar yaitu mimpi jima atau mimpi basah. Kalian biasanya kalau di tingkat SMP sudah mengalami ya mimpi basah atau mimpi berhubungan seperti itu. Nah, kalian juga harus mandi setelah itu. Apalagi misalkan air mandinya keluar, nah itu kalian itu wajib mandi. Nah, itu mungkin contoh-contoh dari yang termasuk hadas besar. Yang selanjutnya kita bahas tentang mandi. Kalian tahu ya mandi ya, dan kalian juga mungkin suka melakukan kegiatan mandi ini. Nah, berapa kali coba seharinya? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali juga. Nah, tapi mandi yang Ibu jelaskan di sini memang mandi yang khusus gitu ya, artinya mandi besar. Nah, kita lihat dulu apa pengertian mandi. Mandi adalah membersihkan seluruh tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas besar atau mandi pada hari Jumat bagi orang yang berkewajiban melaksanakan kewajiban ibadah Jumat. Jadi alunamina mandi teh
membersihkan tubuh, seluruh tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas besar, ya. Kemudian tata cara mandi. Jadi ini mandinya bukan mandi biasa ya, mandi besar atau mandi junub itu ada tata cara yang Rasul sunahkan, yang harus kita lakukan. Yang pertama, sedikit berbeda dengan mandi biasa ya. Yang pertama, awali dengan niat gitu ya. Niat ketika kita akan mandi besar, tapi cukup niat itu kita ucapkan dalam hati saja. Kemudian yang kedua, cuci kedua tangan dulu. Jadi mencuci kedua tangan, ya. Kan kalau kita mandi biasa mah langsung gejebur gitu ya. Nah, ketika kita mandi junub atau mandi Jumat buat laki-laki, yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci kedua tangan. Kemudian yang kedua, membersihkan kemaluan kita. Nah ya, karena ketika kita sedang memiliki hadas besar itu, kemaluan kita pasti kotor. Nah, setelah kedua tangan dicuci, langsung kita membersihkan kemaluan dulu. Jadi jangan langsung dikeramas gitu ya, jangan langsung disabunan badannya, tapi cuci kedua tangan dulu, kemudian membersihkan kemaluan. Yang ketiganya, memasukkan jari-jari tangan ke pakar rambut. Nah, ini dimasukkan yang sudah kan tadi udah basah ya tangan kita, langsung dimasukkan jari-jari tangan kita ke pangkal rambut atau ke kulit ya, ke kulit kepala. Kemudian menyiram air ke atas kepala. Disiram airnya ke atas kepala, cukup sebetulnya 3 kali gayung juga sudah cukup ya. Kalau menurut apa yang disyariatkan. Tapi kalau kita kan kurang afdol ketika kita mau keramas dengan cukup 3 gayung ya, gitu kan nanti disampoin gitu. Tapi nggak apa-apa, dibanjur seperti biasa. Kemudian keramas, langsung siramkan air ke seluruh tubuh, biasa seperti mandi biasa. Nah, yang terakhir ketika mandi junub ini adalah membersihkan kedua kaki. Nah, itu yang terakhir tata caranya. Jadi, menurut salah satu hadis ketika Aisyah sedang melakukan mandi besar, itu Aisyah tidak perlu wudhu lagi karena tata cara wudhu semua sudah anggota wudhu pada saat itu sudah terbasuh seperti itu. Jadi ketika orang yang sudah mandi besar itu di akhirnya sudah tidak usah lagi kita berwudhu ketika kita akan sholat ya. Nah seperti itu tentang cara-cara mandi besar yang disyariatkan oleh Rasulullah ya. Nah kalian juga sama laki-laki, ini khusus untuk laki-laki sama ketika mau melaksanakan sholat Jumat kan sama, kewajibannya harus mandi Jumat atau mandi besar. Silahkan pakai tata cara ini seperti itu ya. Jadi dalam Islam itu segala sesuatunya ada kaifiatnya atau tata caranya. Kita harus nyunah, harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul ya. Mungkin itu materi yang pertama mengenai bersuci dari hadas besar. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Bagi perempuan yang setelah haid, bagi perempuan setelah melahirkan, dan juga bagi laki-laki yang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Tuh. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu mengenai bahaya minum minuman keras ya. Bahaya meminum minuman keras. Sebentar, kita buka dulu. Ya, loading ya anak-anak ya. Mungkin jaringannya sabar saja. Kalian boleh makan-makan dulu, cemilan dulu, minum dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Lagi loading. Nah, ya. Meminum minuman keras.
Nah, anak-anak, salah satu salah satu hal yang dilarang oleh agama kita yaitu Islam khususnya yaitu apa? Meminum minuman keras atau khamar. Nah, kalian itu ya anak-anak khususnya zaman sekarang gitu sangat gampang terbawa arus ya, arus negatif. Jadi hanya ikut-ikutan saja kumaha ramena gitu nya bring kaditu, bring kadie kalau dalam pergaulannya, makanya ada hikmahnya ketika kita sekarang nih pada saat ini sedang pandemi corona itu tidak boleh berkerumun. Nah, itu ada hikmahnya supaya pergaulan kita lebih terjaga gitu ya. Kadang-kadang anak zaman sekarang itu tidak pandai untuk memfilter pergaulan. Jadi kumaha ramena asal kita tidak tidak dianggap sebagai kuper gitunya. Nah, pergaulannya kemana aja, nggak tahu itu teh apakah positif, apakah negatif, apakah ku Allah teh dilarang atau diperintahkan ya seperti itu. Nah, sekarang kalian itu harus tahu dulu ya mengenai pengertian apa sih minuman keras itu. Kalau disingkat biasanya anak-anak muda miras ya, minuman keras. Nah, minuman keras ini adalah minuman yang beralkohol. Minuman yang di dalamnya terkandung zat alkohol atau etanol. Minuman ini dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol di dalamnya. Dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau dalam istilah lain bahasa Sunda maboknya eta. Eta itu adalah pengertian dari minuman keras. Nah, kalian itu pada saat ini kita mempelajari hal seperti ini, materi minuman keras, itu sekedar tahu saja, oh bahwa gening dalam Islam itu memang dilarang yang namanya minum minuman keras itu, ya. Sekedar tahu saja, tidak boleh terlalu sebentar, kok ininya mati ya? Jaringannya. Ya. Nah, sekedar mengetahui saja ya, tidak boleh awas kalian sekali-kali pengen misalkan pengen melihat atau apalagi pengen mencoba, itu adalah dosa besar ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai dasar hukum dari larangan mengerjakan minuman keras ya. Yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Nah ya. Nah, seperti itu. Ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, anak-anak ternyata larangan tidak mengerjakan minuman keras itu ada larangannya, perintahnya atau larangannya dari Al-Qur'an sendiri ya. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Nah, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Ya, jadi meminum minuman keras itu teu aya manfaatna, ya, sakedik pisan teu aya manfaatna. Tapi malahan mah merusak, bukan banyak manfaat, tapi malah merusak. Nanti kita bahas bagaimana dampak daripada minum minuman keras itu sendiri ya. Jadi kalian, Ibu harapkan
kalian apalagi laki-laki ini ya, kaum laki-laki, kaum Adam itu jauhi dari perbuatan minum minuman keras. Jadi kita jangan kalau mengenai larangan ini kalian jangan terlalu kepo gitu ya. Oh, saya pengen tahu nih bentuknya atau dari mana asalnya, bagaimana rasanya. Tidak boleh seperti itu kalau hal-hal yang negatif. Cukup tahu saja kalian, oh ternyata yang seperti itu dilarang oleh agama. Dan kalian ketahui bahwa yang namanya suatu perintah yang larangan dikerjakan berarti mendapat siksa. Nah, kita itu hidup di dunia gitu ya, tidak tahu segimana gitu ya jatah umur kita. Coba pergunakan waktu kita atau aktivitas kita dengan hal-hal yang baik gitu ya. Kewajiban kalian sebagai pelajar hanyalah belajar ya, menghormati kedua orang tua, menghormati guru ya. Jangan melakukan perbuatan yang memang neko-neko seperti itu ya. Nanti akan berakibatnya sekarang, besok, nanti di masa yang akan datang ketika kalian melakukan suatu perbuatan yang memang dilarang oleh agama ya. Nah, selanjutnya kita bahas lagi. Nah, ternyata di ayat lain juga sama anak-anak ada dalilnya mengenai larangan daripada meminum minuman keras. Yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jelas sekali dalam Al-Quran ya, itu ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Selain meminum minuman keras ya, berjudi itu tidak boleh gitu ya. Kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib ya dengan anak panah itu tidak boleh, dilarang oleh agama karena termasuk perbuatan syaitan ya. Selanjutnya kita lihat akibat buruk dari minuman keras. Nah, menyebabkan apa? Kecanduan. Karena dari hal yang kepo tadi, pengen tahu bentuknya, di mana belinya, kemudian rasanya ya. Nanti kalau kalian mencicipi saja ya, itu akan kecanduan, mengakibatkan kecanduan seperti kalian contoh kecil rokok gitu ya. Rokok ketika sudah mencicipi pasti bakal kecanduan. Karena apa? Di dalamnya terdapat zat-zat yang nantinya akan mengganggu urat saraf kita. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Karena menyebabkan kecanduan. Yang selanjutnya merusak kesehatan. Nah, bahaya yang ditimbulkan daripada minum minuman keras, selain yang pertama banget adalah memang bertentangan dengan agama Islam, agama kita. Yang kedua dapat merusak kesehatan. Kenapa? Ya karena tadi urat-urat saraf kita itu bakal apa? Bakal terganggu, bakal terputus. Ya. Nah, bahaya yang ditimbulkan minuman keras tidak hanya dalam jangka pendek saja, melainkan dalam jangka waktu yang panjang. Organ hati yang berfungsi menetralkan racun dapat mengalami kerusakan jika seseorang terus-menerus mengkonsumsi alkohol. Makanya kalian harus sayang pada tubuh kalian sendiri ya, karena kita diciptakan oleh Allah itu ya tidak gampang gitu perjuangan seorang ibu melahirkan kita ya sampai ke dunia, kemudian kita dibesarkan oleh orang tua kita, itu membutuhkan suatu pengorbanan, banyak sekali pengorbanan. Ayeuna badan kita dirusak oleh kita sendiri ya dengan zat-zat yang haram seperti itu, sangat disayangkan. Memang sekarang tidak terasa langsung, tapi untuk kedepannya itu. Karena fungsi-fungsi organ tubuh itu nanti bakal terganggu ya. Untuk itu silahkan kalian renungkan dan jauhkan dari perbuatan minum minuman keras. Kemudian yang selanjutnya menurunkan produktivitas.
Minuman keras dapat menyebabkan seseorang mabuk dan menurunkan tingkat produktivitas seseorang dalam segi ekonomi dan sosial, ya. Karena ya itu ya, nanti kalian bisa dilihat sendiri, baca sendiri dalam linknya. Yang selanjutnya merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Oh jelas, ketika ada seseorang yang minum minuman keras atau mabok, itu nanti bakal meresahkan masyarakat. Karena yang namanya perbuatan mabok itu nanti kesananya itu konon katanya ketika orang yang sedang mabok itu nanti keberaniannya meningkat dan dia bisa melakukan hal-hal yang di luar batas akal sehatnya, seperti bisa saja dia itu sampai membunuh, memperkosa. Nah itu nanti yang mengakibatkan masyarakat itu tidak aman gitu ya, akan merasa terganggu. Dan yang selanjutnya adalah merusak generasi bangsa. Coba bayangkan ketika kemajuan bangsa Indonesia ini ada di tangan generasi-generasi muda. Ketika generasi muda itu kegiatannya menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, mabok-mabokan, apa jadinya nanti bangsa kita itu beberapa tahun ke depan ya. Coba pikirkan dan renungkan ya bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan minum-minuman keras. Selain di dalam agama, nanti konsekuensinya adalah apa? Adalah kalian nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketika berhubungan dengan hukum Islam, ketika orang yang minum minuman keras, dia itu harus didera selama sebanyak 80 kali cambukan. Itu adalah hukum Islam. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu materi yang kedua. Yang selanjutnya materi yang ketiga, Ibu akan bahas mengenai sopan santun ya. Beberapa minggu ke belakang Ibu sering sekali membahas mengenai apa itu tata krama ya, apa itu sopan santun. Nah, seperti itu, atau menghormati itu seperti apa. Nah, kita hari ini membahas mengenai sopan santun ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu senantiasa harus memiliki sopan santun karena kita orang Indonesia itu sangat familiar dengan yang namanya tata krama, adab gitu ya. Sopan santun itu sendiri. Nah, sopan santun itu bisa diartikan sebagai sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati serta menghormati orang itu hingga membuat kondisinya nyaman serta penuh keharmonisan. Nah, sikap sopan santun ini adalah salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu, mulai dari anak, remaja, orang tua ya, sampai orang tua tanpa ada kecuali. Karena dalam aktivitas yang kita lakukan, kita itu senantiasa harus ada yang namanya sopan santunnya. Seperti apa? Nah, contohnya menghormati orang yang lebih tua ya. Kalau kita kepada orang yang lebih tua harus hormat. Kalau kepada orang yang lebih muda harus sayang, seperti itu. Kemudian menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Jadi ketika ada orang yang memberi pemberian atau apa bentuknya barang, coba kita sopan santunnya seperti apa? Maka ambillah dengan tangan kita, jangan memakai tangan kiri. Kan kalau biasanya kalau di anak PAUD ya, Ibu suka lihat di anak PAUD kalau misalkan pegang sesuatu itu pakai tangan kiri atau menerima pemberian dari orang lain pakai tangan kiri, kita arahkan ya, karena yang namanya manusia itu memang perlu diarahkan, perlu dibina, perlu diberi ilmu. Nah, kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Nah, karena dalam salah satu hadis itu ketika seseorang yang senantiasa memegang atau memberi dengan tangan kiri itu adalah perbuatan daripada setan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan kiri itu adalah perbuatan setan. Kan kalau kita manusia itu diberi akal pikiran oleh Allah ya, kemudian disekolahin, maka tanamkanlah sopan santun itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sopan santun berikutnya contohnya tidak berkata kotor, kasar dan takabur ya.
ketika kita sedang berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana sikap kita, ya, tutur bahasa kita, ulah kotor, ulah kasar. Kadang-kadang ibu suka miris melihat anak di zaman sekarang gitu ya, ketika di luaran atau bahkan dalam sekolah ketika naon namina teh, ketika ngobrol itu aduh bahasanya itu jinggobel gitu. Tahu jinggobel anak-anak? Seperti itu ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa landian kepada temannya. Mending kalau temannya menerima, kalau tidak seperti apa ya. Dan selanjutnya tidak mudah di sembarang tempat, kemudian tidak menyela pembicaraan orang lain, itu nggak sopan, berpakaian dengan sopan dan santun. Itu alhamdulillah ketiga materi pada pertemuan hari ini sudah Ibu berikan, mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kalian dan juga bisa dipraktekkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus? Udah, Bu, tengah respon tuh, Rodi. Terus? Di sana nggak bisa. Ya, terima kasih Kepala Bu Reni. Audionya Bu, tolong bisa dimatikan sebentar. Di sananya sudah stop screen-nya Bu. Sudah? Ya, mungkin tunggu sebentar ya. Ya. Sebentar ya. Sudah di sini. Susah, Bu. Ya sudah. Audionya Bu, tolong dimatiin dulu audionya. Ya mungkin ada sedikit gangguan ya, gangguan teknis. Kami minta maaf. Di sininya. Ya mungkin kepada Ibu Nung dan juga Ibu Karmila, silahkan bisa dinyalakan untuk videonya. Ya mungkin untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran dari Ibu dari Pak I sudah ya sudah dilaksanakan ya sudah. Kemudian Ibu harapkan semua anak-anak di paket B ini dapat mengambil hikmah ataupun pembelajaran tentang pendidikan agama Islam, karena memang pendidikan agama Islam ini benar-benar bermanfaat dan bisa dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin maaf sekali penutupannya akan berbeda karena memang ada sedikit gangguan di sini. Mungkin ada sedikit gangguan dengan internetnya ya, sehingga agak lama. Tapi mudah-mudahan semoga pembelajaran pada hari ini kalian bisa mengambil pelajaran yang benar-benar pembelajarannya ya. Kemudian tugas-tugasnya juga jangan lupa untuk dikerjakan. Jangan sampai kalian menumpuk tugas gitu menjadi satu. Nanti akan tambah repot gitu. Jadi tolong dimulai satu persatu aja sedikit demi sedikit. Ya mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Bu Reni tolong videonya. Susah. Oh, udah. Oh ya oke. Ya mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada semuanya guru-guru pada hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya sampai pertemuan minggu depan dan pertemuan selanjutnya gitu. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah juga pada sehat, pada semangat terus. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan, yaitu jangan sampai lupa untuk memakai masker apabila memang benar-benar terpaksa untuk keluar rumah.
Kemudian kalau bisa sih jangan keluar rumah. Kalian jangan main-main kemanapun, belajar di rumah saja. Ataupun kalau misalnya mau belajar di rumah tidak bisa, tolong belajar misalnya mau ke teman, tapi jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa cuci tangannya. Dan jangan berkerumun. Oke, boleh berteman sama, boleh belajar sama teman, tapi jangan sampai berkerumun lebih dari 10 orang. Ya, mungkin hanya dicukupkan sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.